Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 4 yaitu database relasional yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 5 dan kami meneruskan materinya. Yang kami jelaskan di sini yaitu sistem database. Yang pertama, layout catatan, yaitu dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file termasuk urutan dan panjang file serta tipe data yang disimpan. Yang kedua, ada tampilan logis, yaitu bagaimana seseorang secara konseptual mengelola, menampilkan, dan memahami hubungan antar item data. Yang terakhir yaitu tampilan fisik, yaitu cara data secara fisik diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Skema terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada skema, yaitu deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka, serta model logika yang digunakan untuk mengelola dan menampilkan dan menjelaskan data. Yang kedua, skema level konseptual, tampilan organisasi yang luas atas keseluruhan database yang mendaftar semua elemen di data dan hubungan di antara mereka. Yang ketiga, yaitu skema level eksternal, tampilan pengguna individu terhadap bagian-bagian dalam database yang disebut subskema. Yang keempat yaitu subskema, skema cara penggunaan mendefinisikan data dan hubungan data. Yang terakhir yaitu skema level internal, tampilan level rendah atas keseluruhan database yang menjelaskan bagaimana cara sebenarnya disimpan dan diakses. Selanjutnya bahasa DBMS. Bahasa definisi data atau Data Definition Language, yaitu bahasa DBMS yang membangun kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis, dan memerinci catatan atau field hambatan keamanan. Bahasa manipulasi data atau Data Manipulation Language, yaitu bahasa DBMS yang mengubah isi database, termasuk membuat, memperbarui, menyisipkan, dan menghapus elemen data. Bahasa query data atau Data Query Language, yaitu bahasa DBMS level tinggi seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan untuk mengambil, menyortir, memesan, dan menampilkan data. Penulis laporan atau report writer, yaitu bahasa DBMS yang merinci pembuatan laporan. Selanjutnya ada database relasional. Model data atau data model, yaitu representasi abstrak konten-konten database. Model data relasional atau relational data model, yaitu tabel 2 dimensi representasi data, di mana setiap baris merepresentasikan entitas khusus atau catatan, dan setiap kolom adalah field tempat catatan atribut disimpan. Tuple atau couple, yaitu baris dalam tabel yang berisi data mengenai komponen khusus dalam tabel database. Selanjutnya ada tipe-tipe atribut. Kunci utama atau primary key, yaitu atribut database atau kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Yang kedua, ada kunci asing atau foreign key, yaitu atribut dalam tabel yang juga kunci utama tabel lain, digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Selanjutnya, ada membuat desain database relasional untuk SNS incorporation. Dampak beberapa cara untuk menyimpan informasi database. Yang pertama, menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. Beberapa masalah yang timbul yaitu anomali pembaruan atau update anomaly, yaitu mengelola database secara tidak benar, di mana item kunci non-utama disimpan beberapa kali. Memperbarui komponen dalam satu lokasi, sedangkan lokasi lain tidak diperbarui, akan menyebabkan inkonsistensi data. Anomali sisipan atau insert anomaly, yaitu mengelola database secara tidak benar yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menambah catatan pada database. Anomali penghapusan atau delete anomaly, yaitu mengelola database secara tidak benar yang menyebabkan hilangnya seluruh data pada suatu entitas ketika sebuah baris dihapus. Yang kedua ada memvariasikan jumlah kolom. Yang ketiga solusi seperangkat tabel. Database relasional atau relational database, yaitu database yang dibangun menggunakan model data relasional. Selanjutnya untuk contoh menyimpan semua data penjualan dalam satu tabel yang sama dan contoh menyimpan data penjualan dengan menambah kolom untuk setiap tambahan barang yang dijual ada di slide PowerPoint, jadi bisa dilihat di slide. Selanjutnya adalah persyaratan dasar database relasional. Yang pertama, setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Yang kedua, kunci utama tidak bisa nol, aturan integritas entitas. Kunci utama non-nol memastikan bahwa setiap baris dalam tabel mempresentasikan sesuatu yang didapat dan diidentifikasi. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan kunci nilai utama pada tabel lainnya. Aturan integritas referensial atau kunci asing yang
menghubungkan baris-baris dalam satu tabel dengan baris-baris pada tabel lainnya harus memiliki nilai kunci utama pada tabel lainnya. Yang keempat, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek dan mengidentifikasi berdasarkan kunci utama. Ada dua pendekatan untuk desain database. Yang pertama, normalisasi atau mengikuti aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database relasional yang bebas dari anomali, penghapusan, sisipan, dan pembaruan. Yang kedua, pemodelan data semantik atau semantic data modeling. Menggunakan pengetahuan atau proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat sebuah diagram yang menunjukkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam normalisasi database penuh atau 3NF. Selanjutnya ada sistem database dan masa depan akuntansi. Keuntungan signifikan dari sistem database itu adalah kemampuan dalam membuat query and hook untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan. DBMS relasional dapat menampung berbagai pandangan fenomena mendasar yang sama. DBMS relasional dapat mengintegrasikan data keuangan dan operasional. DBMS memiliki potensial untuk meningkatkan penggunaan dan nilai informasi akuntansi.